tahun berikutnya Pak Jokowi yang datang, dan alhamdulillah malam hari ini kembali Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saya selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa hubungan antara rakyat dengan pemerintah itu adalah ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tulung tinulung. Dalam bentuk apa? Pemerintah menolong rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Sementara rakyat menolong pemerintah dengan apa? Satu, dengan doanya. Dua, dengan kesabarannya. Pemerintah yang pertama menolong rakyat dengan segala kebijakannya. Hari ini pemerintah baru berikhtiar melaksanakan janji-janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya ini harus kita pahami dengan baik. Sebagai rakyat, kita tidak hanya wani milih, tapi juga harus menjaga pemimpin kita dengan banyak mendoakan para pemimpin kita. Ngoten nggih? Jadi kita tidak hanya boleh menuntut, tapi juga harus mendoakan. Tidak bisa kemudian membuat bangsa sebesar Indonesia, yang mungkin hari ini Pak Prabowo dan Mas Gibran belum bisa menjangkau semua wilayah, karena begitu luasnya bangsa ini, merubah bangsa ini menjadi sejahtera hanya dengan bim salabim. Tidak hanya bisa dengan kun fayakun. Makanya ikhtiar itu nyata, mulai dari MBG, makan bergizi gratis. Walaupun belum semuanya. Sabar, sing diurusi wong kathah. Nggih napa mboten? Kemudian program-program lain. Kemarin alhamdulillah di Klaten, Abah yang berdoa kemarin, launching koperasi merah putih. Dan program-program yang lainnya. Tentunya ikhtiar pemerintah ini harus disupport. Supportnya dalam bentuk apa? Doa. Di mana-mana saya bilang, kalau disuruh berdoa pejabat sama rakyat, itu kira-kira lebih mustajab doanya pejabat apa rakyat? Rakyat. Makanya Mas Gibran, Pak Prabowo, Mas Gibran harus didoakan oleh rakyat seperti kita. Nggih napa mboten? Kalau kemudian mau mengkritik, saya sampaikan. Dalam agama kita diajarkan watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Tawasau itu artinya nasihat. Saya kemarin matur sama Mbak Lukman di Boyolali. Yang dimaksud nasihat watawasau bil haqi watawasau bis sabr itu nopo? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Kita mencintai pemimpin, mencintai pemerintah. Kalau kemudian kita seneng sama pemerintah, itu adalah tawasau, nasihat, bukan nyinyir. Ngerti bedone nasihat kalian nyinyir napa mboten? Lah Gus Miftah duwe masalah, jenengan dugeni Gus Miftah, Gus jenengan salah, itu namanya cinta, nasihat. Tapi lah kalau saya punya salah, jenengan komentar posting teng medsos niku jenenge nyinyir. Kalau Abah punya salah, jenengan datang ke pondok Bah, jenengan salah, itu namanya nasihat. Tapi kalau diposting namanya nyinyir. Nggih napa mboten? Niku namanya tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Pula balik kula matur. Saya itu orang termasuk generasi awal yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya nggak penting saya dapat apa atau kita dapat apa. Lebih penting dari itu adalah memastikan janji kampanye, program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita yang kali ini kita membahas lanjutan daripada Gibran tadi ya teman-teman, atau ini episode selanjutnya. Dan di sini Gibran yang
juga datang di pondok pesantren yang juga merupakan salah satu bagian dari dia mencintai masyarakat. Dan di sini tadi dikatakan dan di salah satu video dan cuplikan tadi yang sudah kita lihat bersama bahwa Gibran ini dan bersama Gus Miftah ini ternyata guru dia katanya. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menganggap ex-utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai gurunya. Gibran mengakui Miftah memiliki penampilan nyentrik, namun kata dia, pimpinan pondok pesantren atau ponpes Oraji itu sering memberinya masukan. Ya, di sini teman-teman, Wapres mengatakan bahwa Gus Miftah ini termasuk guru daripada Wapres kita itu Gibran, yang juga selalu memberi arahan dan bimbingan kepada Gibran ini. Karena Gus Miftah itu guru saya yang sering ngasih masukan saya. Ya, meskipun penampilannya trik, ya beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah, itu yang paling penting, kata Gibran saat hadir dalam Harla ke-13 Ponpes Oraji di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Gibran menambahkan Miftah akan menegurnya jika ada kesalahan. Begitupun sebaliknya, Miftah juga akan memberi pujian kepada Gibran jika bekerja dengan baik. Ada salah, ya, salah saya ditegur. Kalau ada yang baik, dipuji dikit. Tapi yang bagus itu kalau ada yang salah langsung ditegur, tuturnya. Dan kita saling memberikan masukan dan apapun itu kami saling terbuka sama. Oleh sebab itu Gibran mengaku menyempatkan diri datang ke Harla ke-13 Ponpes Oraji di tengah kesibukannya. Makanya itu saya tadi pagi masih di NTB langsung terbang ke Jogja ini khusus untuk bertemu dengan Gus Miftah, Bapak Ibu semua, dan merayakan milad ke-13 Pondok Pesantren Oraji, ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Gibran mengaku sudah mengenal dekat Miftah sejak dirinya menjabat sebagai wali kota Solo. Gus Miftah itu sering banget datang ke balai kota Solo. Kadang naik mobil, kadang naik bersepeda. Kadang-kadang minta sarapan terus pamit. Jadi saya sangat dekat dengan beliau, paparnya. Gibran pun mendoakan agar Ponpes yang dipimpin Gus Miftah ini bisa semakin jaya dan sukses. Kita doakan bersama, semoga pondok pesantren ini semakin jaya, semakin sukses, santri-santrinya semakin banyak, kata Gibran. Menutup pidatonya, Gibran menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto lewat sebuah pantun. Bakpia Tugu, bakpia mini enak dimakan di bawah pohon sawo. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo. Mampir ke Jogja makan di angkringan, jika lupa pesan sate ati. Mari terus menjaga persatuan dan kerukunan demi kedamaian negeri yang kita cintai ini. Ya teman-teman, dan terakhir juga pidato daripada Wapres atau Gibran Rakabuming Raka ini memberikan sebuah pantun yang membuat kita lebih menarik dan juga lebih asik ya teman-teman, dengan menutup dan juga menyampaikan salam daripada Presiden kita. Ya, itulah beberapa daripada tanggapan para komentator kita teman-teman yang sudah dicatat di dalam untuk memberikan berita supaya teman-teman juga bisa tahu seperti apa catatan sebenarnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak segenap warga untuk selalu merawat kebinekaan. Beragam perbedaan itu mesti dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Jangan sampai perbedaan itu memecah belah, tetapi justru mempersatukan seluruh anak bangsa. Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Gibran saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-13 Pondok Pesantren Oraji di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 2 Agustus 2025. Malam pondok pesantren itu didirikan oleh
Fitnah Maulana, Miftah Maulana, Habibur Rahman atau yang lebih kondang dengan nama Gus Miftah. Sosok itu termasuk salah satu pendukung Prabowo Subianto dan Gibran ya di kontestasi pemilihan presiden 2024 yang lalu. Apapun itu, kita ini negara yang berbineka. Perbedaan itu hal biasa, perbedaan itu yang mendewasakan kita. Perbedaan itu yang menyatukan kita, ucap Gibran dalam sambutannya. Terkait dengan masalah kebinekaan itu, Gibran turut menyoroti kasus perusakan rumah doa yang baru-baru ini terjadi di Padang, Sumatera Barat. Insiden itu bermula dari kegiatan pembinaan dan pendidikan agama Kristen yang sedang diikuti 30 anak dengan pendampingan 6 guru untuk memperoleh nilai mata pelajaran agama. Saat melaksanakan kegiatan itu, mereka diserang massa yang membubarkan dan merusak lokasi. Anak-anak peserta kegiatan itu pun menjadi sasaran serangan. 2 anak diantaranya menjadi korban karena dipukul dari belakang. Sebagian anak yang lain yang juga mengalami trauma sehingga harus menjalani penyembuhan atau trauma. Ya teman-teman, sekian saja dulu konten kita. Dan di sini kita lihat tadi bahwa Gibran atau Wapres kita yang sekarang ini benar-benar menjunjung tinggi bahwa dia juga selalu mengatakan bahwa perbedaan itu selalu harus mengedepankan perbedaan dan saling menghargai. Itulah yang kita harapkan dalam sosok pimpinan yang baik, teman-teman. Ya, sekian saja dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.